Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali dalam renungan firman Tuhan kita pada hari ini, yang dimana kita ambil dalam Yesaya pasal 55 ayat 6. Firman Tuhan berkata, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat." Saudara-saudara, banyak orang di dunia ini yang selalu mencari Tuhan, yang selalu haus akan kebenaran. Tetapi karena kekhawatiran dunia, karena kemegahan dunia, karena harta dunia ini, yang dimana pada akhirnya iman mereka layu dan mati, tidak berakal. Tetapi orang-orang yang setia dan taat pada firman itu akan menghasilkan buah yang banyak. Dan saudara-saudara, ketika dalam kehidupan orang-orang beriman percaya kepada Yesus Kristus, ketika mereka mencari Tuhan, Tuhan sendiri telah memberikan harapan firman-Nya, ya, yang menyuruh kita untuk mencari Tuhan selama ia ditemui. Sebenarnya saudara, pintu Tuhan selalu terbuka bagi orang-orang yang mau mencarinya. Setiap orang yang mau mendekatinya, pintu Tuhan selalu terbuka bagi setiap orang. Semua umat manusia, pintu Tuhan selalu terbuka ketika orang itu mau membuka hati dan mencari kebenaran. Dan di dalam kebenarannya, di dalam kasih Tuhan, ia akan menyadari dan mengetahui bahwa kebenaran dari Allah itu seperti matahari, terang. Ia memberikan dia terang hidup. Ia tidak akan hidup dalam kegelapan. Ia akan bersuka cita dalam segala apapun di dunia ini. Suka maupun duka, ia tetap bersuka cita dan bersyukur. Karena ia sungguh mengasihi dia yang adalah sumber segala yang hidup. Saudara-saudara, kita yang dipenuhi dengan berbagai macam masalah di dunia ini, seringkali kita mengeluh, menyalahkan diri sendiri. Seringkali ketika kita mengalami masalah, kita keluar mencari hiburan atau cari tempat-tempat yang bisa menghilangkan stres, yang bisa membuat kita merasa nyaman, yang membuat kita merasa tenang. Dan ini adalah seringkali dilakukan oleh orang-orang yang jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa hal-hal seperti ini justru adalah kesempatan si iblis untuk membawa mereka, menuntun mereka untuk melakukan hal-hal yang menjerat mereka pada dosa. Tapi orang yang berseru kepada Tuhan ketika mengalami masalah, mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan mereka. Mereka akan menaruh harapan kepada Tuhan. Mereka akan mencari perkumpulan-perkumpulan yang dimana dalam perkumpulan itu adalah orang-orang beriman. Mereka selalu bersekutu memuji Tuhan. Mereka mencari kebenaran, belajar, memahami firman Tuhan. Mereka yang selalu bersekutu memuji Tuhan. Tetapi kadang yang sering terjadi dalam kehidupan di dunia ini, ada umat-umat Tuhan atau utusan-utusan Tuhan yang mewartakan firman Tuhan, yang menyampaikan kabar sukacita ini dalam setiap pelayanan-pelayanan mereka. Banyak orang yang mengabaikan, yang mendengar dan pura-pura mendengar, tapi sebenarnya mereka, hati dan telinga mereka mengarah ke tempat yang lain. Mereka yang pura-pura melihat, tapi sebenarnya mata mereka buta. Karena mereka selalu melihat kepada dunia.
Mereka selalu ingin mendengar kebijakan-kebijakan dari dunia, hikmat-hikmat dari dunia ini. Tapi mereka tidak mendengar hikmat yang datang dari Allah, nasihat-nasihat melalui firman-Nya terutama. Sebenarnya ketika kita mencari Tuhan, ya, itu tidak sulit sebenarnya, sangat mudah sekali ketika kita mencari. Ketika kita ingin menemui Tuhan, ya kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita. Anda bisa berdoa di mana saja. Tapi ada hal yang lebih penting, bahwa ketika kita berdoa, itu harus di rumah, di dalam kamar kita tutup pintu, dan kita berdoa kepada Tuhan. Senantiasa Tuhan akan mendengarkan doa kita, mendengarkan keluh kesah kita. Dan Tuhan akan menyatakan kasih atau berkat, memberikan berkat kepada kita. Tapi kadang Tuhan berikan kita berkat, itu tidak sesuai apa yang kita minta, yang kita ingin. Karena keinginan kita ini, saudara, selalu merujuk pada hal-hal duniawi yang sebenarnya yang memberikan kita kepuasan, membuat hati kita senang. Dan berkat yang diberikan Tuhan itu sebenarnya bukan hal demikian. Itu menyangkut dan mengenai kerajaan Allah. Tentu berkat yang diberikan Tuhan kepada kita adalah supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Dengan apa yang terjadi, Tuhan akan memberikan kita masalah, membiarkan masalah terjadi dalam diri kita, supaya kita selalu mengandalkan Tuhan, supaya kita selalu hidup berdampingan dengan Allah. Saudara-saudara, di dalam Yesaya ayat 55, pasal 55 ayat 6 ini memperingatkan kita, carilah Tuhan selama Ia berkenan. Ketika kita melihat, menemui saudara atau hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil, mewartakan firman Tuhan, setidaknya saudara menunjukkan respon yang baik mendengarkan firman itu. Dan ketika saudara ingin mencari kebenaran, ya, menemui Tuhan, carilah perkumpulan persekutuan doa. Ya, tentu kita tahu bahwa dalam persekutuan doa itu, tentu yang dilakukan adalah kita belajar bersama-sama, mendalami, menggali Alkitab, setiap firman yang ada di dalam, untuk kita belajar bersama mengenal firman Tuhan. Dan di dalam persekutuan kita juga memuji Tuhan, memuliakan Tuhan adalah Sang Pencipta, adalah sumber segala kehidupan kita. Tentu satu-satu tempat yang baik untuk kita dapat menemui Tuhan adalah kita harus mencari tempat di mana di dalamnya berkumpul umat-umat Tuhan, yang mana dalam perkumpulan itu selalu dipenuhi dengan hal-hal rohani. Itu adalah salah satu cara untuk kita menemui Tuhan. Dalam setiap masalah, ya, jangan kita berseru kepada sesama, jangan kita berseru kepada dunia. Tapi ketika kita dipenuhi dengan masalah, kita berseru kepada Tuhan yang selalu setia mendengarkan kita. Artinya dalam setiap masalah persoalan kita hadapi, hati kita memandang kepada Tuhan. Dan yakinlah mereka yang beriman, mereka yang bertahan dalam pengujian itu, dalam masalah itu, mereka yang bertahan dan setia dan menaruh harapan kepada Allah, hati mereka berseru kepada Tuhan, maka mereka akan dikuatkan, sehingga mereka bisa menanggung masalah-masalah yang mereka hadapi. Jadi dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini, saudara, setiap orang itu mempunyai masalah yang berbeda-beda. Ada masalah yang sebenarnya kecil, tapi mereka merasa bahwa itu adalah sebuah masalah yang besar. Ada juga orang yang masalahnya besar sekali, tapi mereka masih seperti mereka memiliki ketenangan.
dan mereka tidak khawatir. Itu adalah mereka yang percaya dan memiliki iman kepada Yesus Kristus. Mereka yang menaruh harapan kepada Tuhan. Mereka tidak akan bimbang, mereka tidak akan khawatir, mereka tidak akan gelisah dalam situasi kondisi apapun yang menekan hidup mereka. Namun mereka percaya bahwa segala cobaan yang datang dari Tuhan tidak melebihi kemampuan mereka. Mereka akan dengan penuh sabar. Mereka akan menunggu sabar sampai masalah itu, di mana mereka percaya bahwa mereka akan menemukan jalan keluar. Itulah harapan mereka kepada Tuhan. Tentu mereka akan menikmati hasil buahnya. Karena di balik pencobaan itu, di balik masalah yang ada suatu berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Memang bukan berupa harta dunia, tapi berkat yang datang dari Tuhan itu bukan nampak wujud seperti hal-hal dunia ini. Berkat dan rahmat Tuhan itu sebenarnya adalah kekuatan yang tertanam di dalam hati kita, sehingga kita bisa menahan segala hal duniawi. Keinginan-keinginan kita tentang duniawi. Itulah rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Terutama adalah rasa syukur, kasih yang selalu diberikan dalam hati kita, hidup kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 ini kembali tegaskan kepada kita, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Sebenarnya Tuhan itu selalu ada di sekitar kita. Tuhan itu selalu ada buat kita, saudara. Melalui malaikat-malaikatnya selalu dia hadirkan bisik-bisik dalam hati kita untuk memperingatkan kita, untuk selalu membawa kita, menuntun kita kepada jalan. Karena dia tidak ingin kita dikuasai oleh dunia ini. Dia tidak ingin kita diperbudak oleh dunia ini karena ketegaran hati kita. Dia tidak ingin kita jatuh ke dalam pencobaan karena kekhawatiran, kegelisahan yang ada dalam diri kita. Maka oleh karena itu, dengarkanlah kiranya segala nasihat-nasihat Tuhan dimanapun berada. Dengarkanlah pewartaan-pewartaan yang disampaikan oleh para umat pilihan Allah, mereka yang ditentukan Allah untuk mewartakan firman Tuhan, murid-murid Kristus, hamba-hamba Tuhan yang mewartakan firman Tuhan. Kiranya kita atau saudara menyatakan respon untuk mendengar setiap firman itu, setiap nasihat-nasihat itu yang tentu akan memberikan dampak yang positif, akan memberikan dampak yang baik, terutama dalam setiap karakter pribadi-pribadi kita, yang tentu akan menguatkan kita atau meyakinkan kita kembali lagi bahwa Tuhan sungguh-sungguh dan benar-benar menyertai kita. Saudara-saudara beriman percaya kepada Yesus Kristus, semoga renungan kita pada kali ini dapat dibimbing dan dicurahkan Roh Kudus ke dalam setiap pribadi kita, yang akan tentu selalu menuntun kita, mengajarkan kita, menasihati kita untuk terus selalu percaya kepada Tuhan, untuk kita terus haus mencari kebenaran, kita terus selalu mencari dan mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan dalam setiap persoalan masalah yang kita hadapi, kita selalu berseru dan memanggil nama Tuhan untuk meminta pertolongan dan senantiasa puji Tuhan, maka kita akan diberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kita kekuatan sehingga kita sanggup menanggung penderitaan itu. Dia akan memberikan kebahagiaan sukacita, tentunya hati dan jiwa kita akan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam, Tuhan Yesus